Dek, hari Senin pakai upacara, upacara pakai pakaian adat ya. Oh, ngajar, aku ngajar. Aku ngajar. Berarti sakmono. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. terdengar dengan baik. Terdengar, Pak. Oke. Eh, Saudara-saudara, satu pertemuan saja sebelum sebelum UTS, kita belum ketemu sama setelah UAS. Eh, ya, memang nanti setelah UAS kita agak ngebut dan beberapa materi yang mohon maaf saya belum bisa masuk karena ya aktivitasnya luar biasa, ada ujian dan sebagainya. Masih ada libur di tengah-tengah ini ya. Ini materi teori saja. Nanti seharusnya ada praktikum, tapi kita praktikumnya kita geser ke setelah setelah UTS ya. Nah, ini kelanjutan kelanjutan dari materi, sebetulnya ini akan saya masukkan materi di tengah-tengah antara stroke dan Parkinson. Karena balance itu tidak hanya bermasalah pada kondisi stroke, tapi kasus-kasus pada sentra somatomotorik atau pada bagian otak, apakah itu trauma brain injury, ataupun itu gara-gara pembuluh darah yang kita sebut stroke, atau autoimun dan sebagainya. Permasalahan salah satunya adalah balance. Sehingga eh, saat ini nantinya akan kita pelatihannya nanti setelah UTS atau berkaitan dengan balance. Nah, unsur-unsur balance itu nanti kita akan bahas di slide ini. Oke. Jadi sekali lagi balance itu tidak terpaku pada kondisi pada pasien stroke saja ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa balance tidak hanya pada pasien stroke. Anda bisa menggunakan ke beberapa aspek yang terkait dengan gangguan keseimbangan. Lansia tanpa gangguan neurologis, ada gangguan keseimbangan karena muscle weakness, bisa kita lakukan ya. Sehingga kasus dari balance ini general. Tapi memang balance itu salah satu faktor penyebabnya adalah eh, gangguan neurologis ya, yang karena ini anu kan ya, betul ya, neuro ya, kita kita neuro betul ya. Saya kok ada wajah-wajah yang baru. Betul, ini mata kuliah neuro, betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya, 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 iya. Betul, Bapak. Sorry. Saya melihat di layar wajah-wajah yang baru, takutnya bukan semester 6. Oke, baik. Oke. eh jadi deskripsi dari biomekanikanya adalah gangguan keseimbangan ya, itu terjadi rata-rata pada kondisi standing. Ya, saya bisa gambar. Oke, sehingga saya mengatakan bahwa biasanya atau tidak biasa ya, bisa dikatakan biasanya, saya mengukur keseimbangan seseorang, pasien stroke khususnya ya, itu ketika untuk yang muslim saya menggunakan gerakan sholat. Karena pada posisi posisi berdiri orang sholat sendakep itu, atau sendakep itu apa ya? Sendakep itu apa bahasa Indonesia nih? Sendakep itu tangan di depan apa ya? Sendakep itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Sing Jawa apa sendakep, artinya apa ya sendakep itu ya? Tangan tangan melipat di depan loh ketika orang sholat ya. Itu adalah puncak titik keseimbangan seseorang. Oke. Berbeda dengan tangan dilepas atau tidak melakukan gerakan sendakap.
Karena ketika kita tidak melakukan gerakan sendakap, tangan bebas kanan kiri, silakan Mbak Rahma, ada apa? Mbak Rahma ada apa? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Ya, ketika kita berdiri dengan tangan bebas, eh, ketidakseimbangan itu masih bisa di-counter atau dibantu dengan berdiri tangan bebas seperti ini. Ketika ada ketidakseimbangan ke kanan, tangan yang sebelah kiri bisa menarik dan sebagainya, sehingga itu balance secara otomatis. Tapi ketika kondisi tangan di depan seperti orang sholat, tubuh tidak ada kemampuan untuk memposisikan seimbang. Sehingga menurut pengalaman saya, tidak berdasarkan dari buku atau jurnal, ketika pasien atau klien Anda dengan kondisi stroke berdiri dengan tangan di depan, Anda goyang-goyangkan kondisinya stabil, bisa disimpulkan, saya pribadi saya bisa menyimpulkan bahwa pasien tersebut dengan kondisi seimbang. Nah, berbeda lagi dengan kondisi duduk, ya. Syarat dari posisi duduk dia bisa balance adalah trangnya. Makanya sebelum kita Lebaran kemarin ada namanya trunk control trace. Kalau ada pasien stroke di kursi roda, ya perhatikan, kalau ada pasien stroke di kursi roda dan dia posisinya bersenden, bisa kita lihat secara subjektif ya. Saya tidak mengatakan secara objektif, dikatakan secara subjektif. Ini kemampuan untuk berdirinya ini sudah kronis, lebih dari 6 bulan. Saya tidak berbicara di akut atau so akut, ini kondisi yang kronis. Pasien sudah lebih dari 6 bulan, kondisi kronis, menggunakan wheelchair kursi roda, dan tampak pada pasien menyandarkan ke kursi roda, seperti ngelempot, itu agak sulit kita kejar posisi standingnya. Karena modal pertama si trangnya ini masih butuh kita latih secara optimal. Tapi ketika Anda melihat ada pasien stroke, eh, kondisi yang sudah kronis, ya, kondisi sudah kronis, lebih dari 6 bulan, kronis dalam artian waktu ya, bukan tingkat keparahan pasien, dan posisi duduk tegak, itu secara subjektif, berdasarkan pengalaman saya, itu masih bisa dikejar untuk latihan standingnya. Karena modal awal balance pada trangnya itu sudah muncul. Oke. Nah, gerakan latihan balance may be most significant part of the mobilization. Selain strengthening, ya, eh, karena kalau ada 2 pasien, satu lansia yang ada gangguan psikologis, kita lakukan adalah membangun home base-nya, base support-nya, membangun fondasinya. Dengan cara apa? Dengan cara strengthening, memperkuat. Ya. Tapi ketika ada lansia dengan ada gangguan defisit neurologis, tidak hanya berhenti bagaimana kita membangun base support-nya atau meningkatkan base support-nya, tapi kita harus meningkatkan balance capability-nya. Oke. Sehingga disebutkan di paragraf kedua, training balance movement may be the most significant part of the rehabilitation. Salah satu goal dari rehabilitasi pada gangguan defisit neurologis, entah apakah isu stroke, Parkinson, dan sebagainya, adalah balance exercise. Oke. Yang selanjutnya, mechanical problems of remaining balance as we move around with particular change to the central nervous system. Balance kita tahu bahwa di situ ada peranan cerebellum. Ya, cerebellum itu adalah otak kecil yang dia mengkontrol seluruh keseimbangan. Sehingga kalau ada pasien stroke dengan kondisi cerebellum, bukan cerebellum ya, di cerebellum atau di batang otak,
death rate-nya lebih tinggi karena dia mengatur simpatis parasimpatis, dia mengatur saraf otonom, sehingga death rate-nya lebih tinggi, mengatur pernafasan, jantung dan sebagainya. Kalau dia lepas dari masa kritis, permasalahan terbesarnya adalah balance nantinya. Oke. Okay, refers to a family adjustment needed to maintain a posture to move which the history goals. Oke. Jadi pada kondisi adjustments ya, keluarga itu harus, karena sekali lagi saya ulangi bolak-balik bahwa fisioterapi untuk pasien-pasien dengan kondisi rehabilitasi pasien stroke kita itu hanya 1 jam maksimal ketika kita visit. Kalau di rumah sakit maksimal 30 menit. Sehingga 23 atau 22 jam sampai 23 jam itu mandiri ada di rumah. Dari 1 jam kita exercise, kita ngedabrusnya atau ngomongnya kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, nggak mungkin kita datang langsung pasien disuruh jongkok berdiri dan sebagainya. Kita pasti ada ngobrol dan sebagainya. Ya kita maksimal 45 menit dalam 1 tahun. Sehingga keluarga itu harus juga memberikan edukasi kepada yang ada di rumah. Ya. Sehingga salah satunya adalah support the body against gravity and other external forces. Ya. Bagaimana tubuh mensupport untuk melawan gravitasi. Salah satu poin dari melawan gravitasi adalah improve muscle strength. Oke, maintain center and balance over the base support. Kita bisa menggunakan quadripod, walker, ya, to stabilize part of the body while moving other parts. Ini exercise salah satunya nanti ketika kita melakukan gait pada pasien. Sehingga at least karena kita tidak punya robotic assisted device di lab kita, sehingga at least ada 2 atau 3 fisioterapis dalam menstabilize part of the body while moving other parts. Oke. Pada posisi berdiri, ya, the central nervous system function atau saraf pusat berfungsi untuk menjaga center of body mass, untuk menjaga central body mass within limits of stability, ya, batasan dari stabilitasnya itu. The parameter of the base support beyond which we cannot preserve balance without making a new base support, taking step or falling. Nah, salah satunya dalam menjaga balance itu adalah kita mengoptimalkan taking step, kita mengoptimalkan base of support-nya, BOS-nya. Nah, BOS itu ada beberapa exercise yang kita lakukan dengan bisa dengan cara memperlebar base of support, memperkecil. Semakin lebar base of support, maka semakin stabil, semakin stabil. Sehingga nanti salah satu latihannya adalah memperpendek dengan gangguan eksternal yang kita lakukan. Gangguan eksternal dalam exercise. Kita kasih bola, kita kasih sesuatu yang dia mendistrak konsentrasi dia untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita mudah, karena kita tidak ada gangguan defisit neurologis. Tapi bagi pasien-pasien dengan kondisi gangguan defisit neurologis, untuk melakukan cognitive function atau mengeluarkan planning sebuah gerakan itu butuh apa ya? Kalau di internet itu istilahnya sedang apa? Kalau muter-muter itu ya sedang loading atau sedang seperti itu. Karena kalau kita posisi berdiri dikasih distract oleh orang lain dengan lemparan bola, kita dengan mudah mengambil. Tapi bagi dengan orang gangguan dengan defisit neurologis, mempertahankan posisi saja, mempertahankan posisi seimbang, posisi berdiri saja, itu butuh konektivitas jaringan saraf yang sangat luar biasa. Apalagi ditambahi dengan distraktor, dilempar bola, atau ditambahkan gerakan tangan dan sebagainya, kombinasi gerakan tangan yang lainnya, itu akan sedikit mengganggu keseimbangan mereka. Sehingga itu salah satu latihannya. Nah, ini ketika lower limb muscle are too weak to support the body mass, ya, ketika otot-otot anggota gerak bawah terlalu lemah untuk mensupport body mass, sehingga akan meregulasi gerakan pada massa body. Training also involves intensive muscle strengthening exercise. Pertama adalah strengthening. 2 adalah balance. Perhatikan, strengthening
Strengthening itu faktor utama untuk lower limb-nya. Ketika dia tidak ada gangguan defisit neurologis, defisit, sorry, sini ya, tidak ada gangguan defisit neurologis, sehingga kita langsung main di strengthening terlebih dahulu. Tapi kalau dia ada pasien stroke gangguan defisit neurologis, kombinasi dengan balance itu menjadi parameter yang baik untuk exercise yang kita lakukan pada pasien kita. Oke. Balance during motor action in standing, ya, in quiet stance, small movement of the body must secure with making up with the cold. Ini postural sway itu kita belum punya ada alatnya. Ada postural sway measurement itu bisa menggunakan force plate, ya, sehingga itu bisa dilihat perjalanan base of support kita, perjalanan center of gravity kita, itu kalau kita menggunakan force plate. Tapi alat yang sudah cukup lama dan bahkan kita belum punya, postural sway itu di tubuh kita, itu di bagian dada kita, itu seperti dikasih rompi, dan di belakang itu ada seperti stick ke belakang, dan di apa ya nulis ya, gini 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 gini. Oke, ini menghadap sana ya. Si dada ini dikasih rompi. Oke, dada ini dikasih rompi. Terus yang bagian belakang itu ada stick, dan ini ada bolpen atau pensil atau spidol. Dan di sini ada table. Oke, table yang di situ ada kertas yang lebar. Nah, ketika pasien ini berdirinya ke sana ya, berdirinya. Nah, ketika kita lakukan gangguan external forces ya, external forces disturbance pada pasien, posisi berdiri, dia menggunakan alat ini, oke. Terus kita lakukan goyang-goyangan pada daerah bahunya. Nah, muncul yang namanya postural sway. Sehingga semisal ini ya, semisal ini anunya apa namanya? Kertasnya ya, di atasnya itu ada titik, sehingga ketika ada postural sway seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Oke, saya nggak Bisa, paham. Ya, semakin kecil, semakin cerita oret-oretannya, berarti postural sway-nya, sehingga nanti kita ukur nih, luasnya berapa, kita ukur. Semakin lebar, mengindikasikan bahwa balance pasien tersebut tidak baik. Semakin kecil postural sway-nya, karena di sini dikasih dan ada gambarnya, semakin kecil postural sway-nya semakin baik. Sehingga balance-nya dia cukup baik. Oke. Sehingga ini postural way. Kita belum punya alatnya. Coba nanti ya mungkin kamu lulus ya, baru kita dapat. Lalu kita postural sway itu murah loh sebetulnya. Tapi itu alat lama. Yang paling murah adalah yang paling baru ya kita paling ada yang namanya force plate ditaruh di kaki. Pak ya saya cari. Saya izin stop share, saya cari video di data saya ya. Nanti saya share, saya ada gambaran Anda ya. Ya, saya stop share dulu, saya carikan supaya Anda ada gambaran.
Kalau main ISS yang Baik. Ini ya, perhatikan ini. Oh, ini sebentar, sebentar. Next. Ini nextnya mana ya? Sebentar. Lah, ini posisi posisi berdiri ya. Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Nah, postural sway ini adalah ketika dia single leg standing, ini postural sway-nya, center of pressure-nya. Oke. Tekanan yang merah ini tekanan terbesar, yang paling merah. Dia 2 kaki lagi. Oke. Maknanya sehingga kita bisa menggunakan alat ini, Zebris, inilah saya melakukan ketika melakukan penelitian di Taiwan. Pasien-pasien stroke ini kita berikan external force sehingga muncul di sini. Kalau dia apa ini terlalu besar, gerakannya terlalu besar, bisa disimpulkan bahwa balance-nya nggak terlalu bagus. Tapi kalau tentunya kita nggak ada nilai-nilai asli ya, ini besar atau kecilnya. Tapi kita bisa membandingkan dengan yang lain. Kita bisa membandingkan semakin kecil, semakin balance-nya semakin bagus. Ini di sini ada sebentar, ada yang oke, ini perhatikan. Ini lah, ini pasien bisa kelihatan ya video ini ya. Saya ulangi lagi. Oke. Ketika sudah bersama, nah, ketika dia mengangkat satu kaki, satu kaki, bahwa muncul luar biasa di sini, di sini, oke, luar biasa gerakan. Ketika dia sudah dua kaki, dia akan semakin kecil gerakannya. Kurang lebih seperti itulah pokoknya ya. Eh, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, postural sway itu bisa kita evaluasi kalau Anda melakukan penelitian atau Anda melakukan pada pasien Anda secara sederhana. Tapi yang paling mudah adalah single leg standing itu adalah pemeriksaan postural sway yang paling mudah. Nggak perlu kita menggunakan alat dan sebagainya yang saya jelaskan. Single leg standing Anda kaki satu berdiri per saat ini hanya bisa 2 detik atau 1 detik atau bahkan tidak bisa. Kita evaluasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Oh, ternyata bisa naik 6-7 detik, berarti itu sudah terjadi perbaikan postural sway-nya pada pasien tersebut. Contoh seperti ini ya. Kenapa kita di awal adalah disebutkan ada lower limb muscle yang perlu kita perhatikan. Oke, ini titik di mana diberikan yang namanya IMG, gastrok, hamstring, dan bicep quadricep. Bicep dan tricep. Dikasih IMG. Kontraksi IMG itu bisa menangkap kontraksi otot, bisa menangkap sinyal elektris pada otot yang mengindikasikan akan terjadinya kontraksi otot itu 0, sekian detik sebelum terjadinya gerakan kontraksi otot. Oke, percobaan pertama dilakukan unsupported standing, tidak ada unsupported ini supported ya. Ini sticknya. Jadi berdiri tanpa ada supportingnya, subjek pull on the handle. Jadi si subjek itu menarik handle yang ada di depan. Menarik yang ada handle di depan. Oke.
Percobaan ini, percobaan untuk balance ini menghasilkan aktivasi of postural leg muscle, gastrocnemius, prior to the pull and before the activation of the arm muscle. Gini, sebelum, perhatikan, saya ulangi ya, rotok ruwet, minggu-minggu satu-satu terakhir, sudah sarapan kabeh. Pada saat eh, oke, perhatikan, pada saat percobaan yang pertama, pasien atau subjek ini menarik sesuatu di depan tanpa ada yang support, sehingga tidak ada apapun yang ada di tubuhnya. Nah, untuk melihat keseimbangan si subjek ini, ketika dia menarik yang ada di depannya ini, sepersekian detik muncul activation of postural leg muscle. Sebelum dia melakukan gerakan kontraksi pada daerah bicep untuk menarik sesuatu yang ada di depan sini, aktivasi muncul pada gastrok dan pada hamstring. Maknanya apa? Otak itu sudah memberikan informasi kepada lower limb kita untuk menjaga balance. Karena kita akan menarik sesuatu yang ada di depan kita. Oke. Kalau kita tidak ada sistem itu, apa yang terjadi? Dia akan lemah dan mungkin jatuh. Percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua. Diberikan supported devices yang ada di dadanya, ditempelkan di dadanya. Sehingga sedikit nyenden. Pasien atau subjek itu sedikit karena di depan itu ada supported-nya. Oke. With supported provided chest weight, chest height. Jadi di dadanya sesuai tingginya itu diberikan support. When the handle was unexpected pulled away from the suspect, oke, secara tiba-tiba karena dia memegang pulled, alat yang ada di depan itu, secara tiba-tiba, oke, minimal leg muscle activity occurred since maintaining balance position actively was not necessary. Apa maknanya? Yang awalnya aktivasi pada daerah gastrocnemius, pada hamstring quadriceps tanpa ada support provided, apa namanya, supported pada daerah dada, tapi ketika ada supported dada, otot bagian bawah itu tidak terlalu berkontraksi. Maknanya apa? Otak sudah mengkondisikan bahwa kita itu safe kok, kita itu aman kok, karena kita ada pelindung dada di depan. Yang ketiga, ketika supported-nya itu dihilangkan lagi, apa yang terjadi? Kembali pada poin yang pertama, muncul lagi kontraksi pada lower limb muscle. Dan yang ketiga adalah when subject fixation stable handle and support surface, jadi surface-nya. Oke. Ketika kita posisi berdiri, tangan di depan, di bawah itu eh, ada kayu yang bisa berjalan, dan kayu yang kita menaiki jalan itu sehingga bergerak, apa yang terjadi? Kekuatan otot. When subject held fixed, the stable handle, the super surface was what? The arm muscle turn on. Otot bagian tangan aktif untuk menjaga keseimbangan. Sehingga keseimbangan ini semuanya sudah terkontrol dengan baik. Pada normal responden. Makanya gerakan-gerakan sedikit pada pasien stroke, balance, postural sway exercise dan sebagainya, harapannya adalah mengaktifasi postural leg muscle-nya, mengaktifasi otot-otot kecil supaya dia terlatih untuk unexpected movement pada pasien tersebut.
Ya, seperti itu. Mumet kan? Lanjut aja. Balance during motor action in sitting. Oke. Berdiri kita sudah selesai ya. Kita latihan seperti ini. Nah, ketika pasien dilatih lower limbs play pada posisi duduk, lower limbs play an important role in stabilizing the trunk and pelvis. Oke. Lower limb bermain sangat penting, dia punya peranan penting dalam menstabilisasi trunk and pelvis. The major role of the lower limbs in supporting and balancing the body mass, sitting evidence from experimental studies reaching beyond assembling both and vice versa. Oke, ketika dia posisinya duduk, body mass in sitting and evidence from experimental studies of reaching beyond arm length, ya, ketika dia posisi duduk, kita dari depan kita suruh nangkep bola dan sebagainya pada pasien kondisi normal, both at fast and slow speed itu muncul pada otot-otot kita. Sehingga balance itu pada kondisi normal, orang tidak ada gangguan defisit neurologis, ya santai-santai saja, aman-aman saja. Tapi akan berubah ketika ada gangguan neurologis. Nah, pada posisi duduk, Anda seperti inilah posisi duduk ya. Mungkin ini seperti kursi, ini orangnya. Sebentar saya. Ya, bos. Ini kursi, sorry, ini kursi. Ini pasiennya. Oke. Ini sudah kita eliminasi. Karena base supportnya sudah pada daerah sini. Apa yang menjadi peranan penting yang saya sebutkan tadi ketika di kursi roda? Trunk yang menjadi peranan penting pada posisi duduk. Sehingga trunk harus betul-betul kita latih. Oke. In general, trunk muscle act as postural stabilization during movement in sitting that involves yang saya sebutkan tadi. Oke, trunk muscle-nya when an external stretching involves moving beyond arm's length and then promote the hands target. The trunk also plays role extended distance that can be reached. Oke. Ketika kita beri pensil di depan si pasien, dia akan melakukan fleksi trunk. Ketika kita melakukan gerakan berikan gerakan dari samping, lateral fleksi pada trunk, sehingga apa yang terjadi untuk menjaga base of support-nya semua tergantung pada kondisi trunknya. Ketika kita berikan gerakan pada daerah samping kiri, kita ambil ke kiri, dia lateral fleksi. Depan, fleksi ke depan. Belakang, ekstensi. Sehingga murni pada posisi sitting position adalah trunk menjadi head base of support. Siapa yang menjadi pendamping keseimbangan adalah kedua tangannya. Untuk menjaga keseimbangan adalah kedua tangannya. Kaki sudah kita eliminasi karena posisi sudah duduk. Guidelines for training, reference aims, optimize balance training, balance the body mass during voluntary action, sitting, standing during body transport, ya body transport kita bagus, quick response to predict and predict disabilitation. Perhatikan pada pasien kondisi stroke, badan fisioterapisnya kecil, at least harus 2 atau secara general pasien harus betul-betul aman untuk dilakukan latihan. Itu pentingnya. For training to be effective given the impairments and adaptation following stroke is also necessary to prevent adaptive shortening of lower limb. Hati-hati pemendekan jaringan. Kalau sudah terjadi pemendekan jaringan, stretchingnya sulit, muncul nyeri, muscle strength menurun, balance ya karu-karuan. Ya, karena memang pola stroke adalah ke arah fleksi, sehingga extensor muscle strength-nya dan koordinasi itu perlu kita tingkatkan pada pasien stroke. Ya, ini design of the motor control system ya. Ketika kita decision making itu di bagian daerah temporal ada ide atau ada keinginan untuk melakukan sebuah gerakan, ada koordinasi antara cortical associated area karena dia cortical yang menjadi decision making-nya, dia harus koordinasi dengan cerebellum. Cerebellum itu bagian keseimbangan dan basal nuclei untuk mensemutkan sebuah gerakan masuk ke motor cortex, dia yang mengatur seluruh gerakan. Sehingga movement cerebellum sekali lagi dia menjadikan keseimbangan otot
yang antara motor korteks ke movement adalah alfa motor neuron untuk berkoordinasi atau bertanggung jawab pada kontraksi. Kalau gamma dia yang memperhalus atau melakukan relaksasi atau stretching. Tapi kalau kontraksi lebih ke alfa motor neuron, berbeda dengan gamma motor neuron di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Kalau Anda ingat mata kuliah fisiologi neuro di semester-semester awal. Alfa untuk kontraksi karena dia berkaitan dengan movement, sehingga di gamma dia yang lebih ke relaksasinya atau di elongation-nya pada jaringan otot. Ini perhatikan pada posisi duduk seperti ini. Oke. Apa yang terjadi? Si terangnya yang menjadi kontrol. Oke. Pas fisioterapisnya harus menjadi seorang pengaman. Oke. Yang kedua, yang faktor yang menjadikan dia seimbang adalah kedua tangannya. Oke. Ada beberapa latihan seperti ini. Mengambil sesuatu dari bawah, kita harus melatih hal tersebut. Kalau tidak kita latih, ketika ada sesuatu di bawah, dia akan lebih condong untuk jatuh. Ngambil dari sesuatu dari bawah, ini beberapa teknik latihan. Lihat atas, lihat bawah, samping kanan untuk melihat vestibularnya. Oke. Ini yang stroke-nya. Oke, ini yang stroke-nya. Oke, mengambil. Nah, ini baru kita pesankan ini passion belt passion untuk pasien stroke-nya ini. Latihannya seperti ini, kita amankan pasien. Ini belum kita punya, padahal ini sudah tahun 60-an, tapi kita masih belum punya. Ini bukan meraba-raba, tapi latihan ke samping kanan dan samping kiri. Ya, untuk abduktornya. Ini posisi duduk berdiri, mengambil sesuatu. Ini semuanya latihan, ini pasien stroke-nya. Ini stroke. Ya, stepping dan sebagainya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masalah balance? Ini saya segera kopikan dan saya segera kirim ke Aslab untuk bisa dijadikan bahan belajar. Tidak tahu saya kapan ujiannya untuk neuro pusat ini kapan. UTS-nya hari apa UTS-nya? Sudah keluar? Jadwalnya sudah keluar? Iya, sudah keluar, Pak. Untuk Hari neuro, apa, Mbak? kalau nggak salah di hari Kamis. Oh, hari Kamis, masih lama. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertemuan teori, kita lanjutkan nanti setelah UTS untuk kita praktekkan beberapa gerakan yang ada di tampilan saya. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.